Mavindo itu sering diplesetkan sih Mbak. Jadinya mafia Indonesia. Oh bukan ya teman-teman, bukan mafia ya, kami orang-orang. Saya kan masih SMA nih Pak. Nah, pasti di ruang kelas ada yang namanya foto presiden dan wakil presiden, dan tentunya adalah Pancasila. Ya. Lah, nang wae wis engko ono amplope gitu kan. Itu juga di Cek 1, 2, 3, Semangun Podcast, audio, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Semangun Podcast bersama saya Diah Putri Rahmadani. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Ya mungkin beberapa penonton sudah kenal sama tamu kita. Halo Mas Giri. Halo. Selamat datang di Semangun Podcast kali ini. Luar biasa. Halo Mbak Dia. Apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah baik juga nih. Mas Giri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Harus selalu sehat ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, Mas Giri bisa perkenalan dulu nih buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan dulu ya, nama saya Giri Lumakto. Alhamdulillah saat ini saya adalah koordinator kurikulum dari program kami Tular Nalar dari Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan saat ini saya berdomisili di Wonogiri, jangan lupa nanti. Kemudian saat ini juga sedang mengadakan sekolah kebangsaan ya. Di sekolah luar biasa ini, SMA 1 Nguntorona di Wonogiri bersama Mbak Diah ini. Iya. Nih, dari perkenalan Bapak tadi nih, Bapak ikut di Mavindo. Nah, untuk Mavindo itu sendiri tuh apa ya Pak ya? Boleh tolong dijelaskan? Oke, baik. Mavindo ya. Mavindo itu sering diplesetkan sih Mbak. Jadinya mafia Indonesia. Oh bukan ya teman-teman, bukan mafia ya. Kami orang-orang baik, kami insya Allah bisa memberikan banyak manfaat. Mavindo itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi kami bergerak di edukasi, kemudian kita juga ada di cek fakta, kemudian advokasi dan riset dan publikasi. Jadi 4 ranah ini fokus tadi untuk membangun jadi kekuatan masyarakat di Indonesia untuk melakukan cek fakta mandiri. Kita punya beberapa tools, ada Kalimat Sada, kemudian kita juga punya website yang bisa teman-teman kunjungi. Kita juga ada akun media sosial untuk update terutama hoax terbaru tuh. Ya, hoax ini mengganggu ya Mbak. Kemudian edukasi, kami juga beberapa program terutama yang saya tekuni saat ini, yaitu Tular Nalar yang sudah merambah ratusan tempat di Indonesia dan alhamdulillah bisa mampir SMA 1 Nguntoronadi ini yang luar biasa. Kita mengedukasi fokus ke pendidikan tentang cek fakta dan penginderaan hoax. Kita sekarang juga fokus ke lansia dan Bapak Ibu lansia dan juga anak-anak muda ya, untuk terutama penginderaan hoax, kemudian mengawal demokrasi saat pemilu. Karena setelah 20 Oktober kita juga punya pemilu kada ya. Oh iya Pak. Mbak Dia ingat tanggal kapan kita akan memilih di pilkada? Belum tahu. Belum tahu. 27 November 2024. Tadi disampaikan Ibu dari KPU ya, Rabu Pon. Hari Rabu pas. Kemudian kita juga ada publikasi dan riset dengan Mavindo dengan beberapa pihak. Kita pernah dengan BPOM. Kita juga pernah dengan organisasi luar negeri, dan intinya tetap membangun ketahanan tentang pemahaman hoax dan terakhir advokasi. Jadi kita juga membantu orang-orang yang mungkin menjadi korban hoax atau mereka yang merasa dicemarkan nama baiknya. Kita bisa mendampingi orang-orang ini, dan intinya Mavindo bersama Tular Nalar itu hendak ya itu tadi bermanfaat lah, bagaimana hoax itu sudah beredar. Bahkan masih ingat nggak kejadian di Papua itu tahun 2018 tentang hoax penculikan anak. Oh iya. Itu saya lupa, di Sorong kalau nggak salah ya. Itu memakan korban, ada 11 korban jiwa. Puluhan rumah dirusak hanya karena hoax tentang penculikan anak. Tuh kan, jadi hoax sendiri memang nggak hanya berdampak pada individu, tapi bisa menyulut konflik-konflik sosial, dan kita nggak mau kan terulang. Apalagi mudah-mudahan teman-teman yang muda-muda ini jangan sampai terprovokasi atau tadi menimbulkan gejolak. Nah, harusnya di Nguntoronadi ini nggak ada ya yang terkena korban hoax. Jadi teman-teman yang muda-muda nih Nguntoronadi, teman-teman
yang dengar juga bisa ikutlah Mavindo Wonogiri, ada juga teman-teman Iya. gitu. Jadi Mavindo ini punya program yang cukup banyak ya Pak ya. Alhamdulillah banyak Mbak gitu. Dan Jadi tadi bicara soal program Mavindo, nah itu bisa mengantisipasi hoax di demokrasi. Nah ngomong-ngomong soal demokrasi nih Mas, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak soal demokrasi nih? Karena kita kan juga masih siswa SMA nih. ya. Nah kadang kita taunya demokrasi ya cuman untuk pemerintahan atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, ya kita memang negara demokrasi yang cukup besar ya di dunia, dan alhamdulillah demokrasi kita termasuk cukup kondusif. Jadi tidak demokrasi yang demokrasian gitu ya. Kita memiliki misalnya pemimpin yang tirani atau masyarakat yang mungkin tidak mendukung pemerintahnya. Kita masih sangat demokratis, dan intinya demokrasi adalah mungkin salah satu yang terkenal ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi mungkin banyak lagi, misalnya kita juga menyalurkan suara kita di pemilu, itu adalah bagian dari demokrasi. Dan demokrasi itu penting buat anak muda ya, terutama jangan hanya mendengar di sekolah ya, di bangku kelas apa itu demokrasi, sejarahnya, kemudian bagaimana implementasinya pada pemerintahan, tapi juga ikut dalam demokrasi. Salah satunya memang pemilu ya, dan kita bisa banyak lagi, misalnya teman-teman bisa misalnya mengadukan kasus korupsi, itu juga termasuk salah satu mengawal demokrasi, atau kecurangan pilkada, itu juga mengawal demokrasi. Dan peran anak muda itu penting. Ingat nggak idiom atau mungkin salah satu pidato yang dari presiden kita pertama, Bapak Insinyur Soekarno, berikan saya 10 orang pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Kenapa? Karena anak muda adalah orang yang punya ambisi. Ambisinya ini banyak, bisa positif, bisa negatif. Ya toh, ambisi mereka harus jadi sesuatu, karena setiap orang dilahirkan untuk sebuah hal yang besar. Besar ini bukan buat negara, tapi mungkin buat dirinya sendiri atau keluarga. Ada anak muda yang pada akhirnya jatuh kepada ambisi-ambisi yang negatif gitu. Misalnya balapan liar, mereka pengen jadi pembalap nih, tapi apa ya, nggak ada sarana prasarana atau yang memfasilitasi balapan liar, jatuhnya apa? Kecelakaan, itu jatuhnya merugikan orang lain. Banyak dampak negatifnya. Walaupun sebenarnya balapan itu bisa positif ya, mungkin ada yang memfasilitasi, ada sarana dan prasarana, tapi ada juga yang ambisinya sangat positif. Misalnya dia pengen masuk Oxford atau kampusnya di luar negeri, minimal MIT, Massachusetts Institute of Technology, ITB-nya Indonesia. Bagus kan ambisi dia. Wah, dia terus belajar. Mungkin dari desa kecil ya, mungkin di Kupang atau mungkin di daerah Tomohon sana di Sulawesi Selatan, tapi dia punya ambisi yang buat orang lain tidak merugikan. Ya toh? Dia sukses, dia bisa masuk ke luar negeri, dapat beasiswa, itu kan membanggakan ya. Dan ambisi ini anak-anak muda saya pikir juga bisa disalurkan kepada hal-hal lain, nggak hanya satu fokus. Misalnya tadi mendukung demokrasi, jangan sampai hanya belajar tapi cuek gitu ya. Kadang anak-anak muda yang mungkin sering kita temui itu di media sosial terutama, itu hanya hahaha gitu ya. Mereka mengkomentari dengan hal-hal buruk, berkomentar di postingan orang julid ya, kemudian fitnah dan lain-lain. Mungkin itu menyenangkan ya, tapi bisa ada dampaknya. Misalnya anak muda di tahun 2019 ya di Gorontalo, saya lupa, di berita ini mengatakan anak muda ini menyebarkan hoax gitu tentang COVID. Jatuhnya apa? Ya sudah diamankan kepolisian. Ketika anak muda sudah masuk ke dunia digital, terkenal pembuat hoax, muncul beritanya apa? Dampaknya jejak digitalnya. Ya kita kan nggak mau nih Giri Lumakto, Mbak Diah nih Google ya, Giri Lumakto, wah ternyata terlibat penipuan. Orang percaya nggak? Enggak kan? Sekarang orang semuanya sudah bertanya Google. Anak-anak muda pasti di Google aja. Google review tempat, Google menuju satu tempat, Google. Sekarang pesen makanan aja juga online. Semuanya online. Nah,
bagaimana demokrasi itu bisa tetap terjaga, teman-teman mengawal demokrasi sudah barang tentu dengan caranya masing-masing kan. Kalau yang udah senior, sudah tua-tua itu mungkin bisa masuk. Misalnya DPD, DPRD, mereka bisa menjadi caleg, mereka bisa ikut mungkin pemilihan lurah. Nah, tapi teman-teman gimana nih caranya tadi? Ikut pemilu ya, sudah milih kemarin Mbak Dia Pilpres? Alhamdulillah sudah di Februari 2024 kemarin. Ya sudah milih kan, sudah coblos. Bismillahirrahmanirrahim saya milih ini. Nah di situ nggak berakhir sebenarnya Mbak. Jangan hanya nyoblos. Nyoblos itu hanya satu tahap. Yang tahap berikutnya adalah apa? Mengawal demokrasi. Benar nggak nih janjinya nih? Dulu saya dijanjikan oleh presiden yang mungkin ya kalau terpilih oke, tapi tidak terpilih pun bukan berarti bodoh amat gitu. Jangan, ketika sudah terpilih, oke, saya akan memilih dan mengawal. Benar nggak janji-janjinya terpilih? Bagaimana Mbak Dia menyuarakan demokrasi atau mengawalnya? Ya tadi di media sosial, ikut percakapan, ikut obrolan, posting yang mungkin nggak selamanya healing itu ya, pergi ke pantai. Tapi ada satu reels itu punya Mbak Dia yang tadi tentang demokrasi dan nggak harus berat-berat misalnya ya. Gak harus juga menyinggung dan tetap santun, itu sih yang paling penting. Dan intinya demokrasi adalah apa yang teman-teman kalau buat saya sih demokrasi itu adalah apa yang teman-teman anak muda ini merasa gelisah terhadap negara ini, itu adalah demokrasi buat teman-teman gitu ya. Aduh, perjalanan di daerah Ngadirojo tuh hancur-hancuran ya gitu. Gimana sih biar nggak hancur? Saya harus ngapain gitu? Saya kan nggak mungkin beli aspal sendiri, main sendiri, kan ada orang atau pihak yang bertanggung jawab. Nah, kegusaran itu mungkin kegelisahan itu juga diposting, pernah dirusak viral gitu. Terus habis itu pihak yang terkait misalnya DPU dari Wonogiri langsung menangani karena viral kan. Baik nggak baik buat masyarakat. Wah, makasih ya Mbak Dia ya sudah memposting ini gitu. Dan bukan berarti orang yang dirusui atau pemerintah gimana sih Mbak Dia gitu, bukan. Loh, saya cuma gelisah Pak melihat di daerah saya nih yang sangat kecil ini, melihat jalan seperti itu berbahaya, ada yang pernah jatuh. Nah, demokrasi mungkin buat anak muda itu ya, kegelisahan anak muda terhadap lingkungannya, sekitarnya. Oh, sekolah mahal, sekolah susah. Ada tetangga saya yang maaf ya, mungkin jangan terjadi deh kelaparan. Ya toh? Kegelisahan ini diposting medsos, kegelisahan ini menjadi concern Mbak Dia bersama teman-teman, mungkin ayo kita bikin grup lah gitu. Nah, itu sih bisa salah satu bagian pemahaman yang mungkin cukup sederhana ya dari demokrasi, bagaimana teman-teman melihat kegelisahan negeri ini dan dampaknya buat teman-teman. Gak harus langsung ya, tapi bisa tidak langsung. Misalnya tadi tetangga kelaparan kan, aduh kasihan nih, harusnya dia kasih bansos, kok nggak dapat bansos. Apa yang terjadi gitu, malah tetangga saya yang punya mobil dapat. Nah, kan itu bisa diposting walaupun dengan santun ya, tidak menyebutkan nama. Pak Suryanto ini sebenarnya miskin, dia tinggal di RT 5 RW 4, desanya lengkap, enggak gitu. Bisa melalui perbandingan lah, negara kaya nih, kita Indonesia kaya tuh. Iya. Kalau Kus Plus dulu bilang bahkan tongkat bisa jadi tanaman gitu kan. Tahu nggak lagunya? Oh, nggak tahu karena sudah tua ya, karena saya juga cukup tua. Jadi tongkat itu misalnya kayak singkong kita tancepin aja di tanah ya kan, nanti tumbuh. Sebenarnya bisa, kita banyak. Beda dengan yang ada misalnya kayak di negara Eropa Timur Tengah, pasir. Kamu nanam nanam singkong di pasir bisa nggak? Nggak mungkin. Kita yang sangat subur kok bisa seperti ini. Nah, itu demokrasi tuh. Teman-teman, berarti demokrasi itu adalah kegelisahan diri kita sendiri terhadap negara ya? terhadap lingkungan, nanti dampaknya buat Mbak Dia, teman-teman, atau mungkin keluarga gitu ya. Itu sih, jadi demokrasi itu penting buat kita gitu. Nah, kita kan sebagai pelajar juga berpartisipasi dalam menjalankan demokrasi. Salah satunya adalah pemilu tadi. Pemilu, Pak. benar. Nah, saya kan masih SMA nih Pak. Nah, masih di ruang kelas ada yang namanya foto presiden dan wakil presiden, dan tentunya adalah Pancasila. Nah, sampai sekarang nih di kelas saya ini masih terpampang foto presidennya tuh Bapak Jokowi. Nah, itu kan kemarin di Februari 2024 kita sudah memilih presiden.
Nah, kenapa di foto-foto yang dipajang itu masih Bapak Jokowi? Nah, itu tahapan-tahapannya setelah pemilu presiden kemarin itu gimana, Pak? Oke, baik. Nah, jadi concern kita memang tadi ya, negara adalah selain secara struktural mereka punya bagian atau elemen-elemen penting ya, ada legislatif ya, seperti DPR, MPR, DPD. Itu ini ada yudikatif itu yang mengawasi dan menghukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan. Kemudian juga ada yang eksekutif itu Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri. Jadi ada tiga sistem pemerintahan, sistem politik atau sistem pemerintahan kita berjalan dan disimbolisasi. Simbolisasinya adalah dengan tadi memasang presiden, foto wakil dan presiden dan wakil presiden, ada Pancasila, kita mau berpegang teguh pada demokrasi Pancasila. MPR juga punya ketua, kita tahu, kemudian punya gedung, punya sistem rapat, sistem birokrasi yang sangat rigid, yang sangat ketat. Itu sebagai implementasi atau manifestasi kita berdemokrasi ya, nggak sembarangan kan kita nunjuk wakil pemerintah misalnya, nanti Bapak ini ya, saya mau wakil Bapak jadi caleg dari DPRD gitu misalnya, nggak bisa. Mereka harus kampanye, mereka harus punya fit and proper test gitu ya, dan itu sangat ketat. Dan sekarang sudah dimanifestasikan ya selama 79 tahun kita berdemokrasi, sudah cukup matang dan kita sudah cukup tahu ya sistem pemerintahan itu. Kemudian setiap 5 tahun kita akan ada pemilu ya. Kemudian kita kemarin selesai 14 Februari 2024 saya juga milih. Kita datang ke TPS, nyoblos sesuai surat suara, kita masukkan warna-warnanya. Kemudian pengumuman kemarin ya, bahwa dimenangkan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Tapi kok belum dipasang, belum. Nah, kita akan memasuki tahap sumpah janji presiden itu tanggal 20 Oktober. Nah, jadi setelah itu nanti ada kabinet yang muncul, kemudian orang-orang ini akan menempati masing-masing kementerian dan lembaga. Kemudian mulai berjalan menggodok program-program sesuai janji-janji presiden kemarin. Kemudian nanti dibarengi pada tahun ini ya, kita akan adakan pilkada, pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini memang hanya fokus ke sekitar 37 kabupaten, 37 provinsi gitu ya. Hanya satu provinsi yang nggak milih gubernur. Tahu nggak? Daerah Istimewa Yogyakarta. Benar ya, ini kampus harapannya Mbak Diah ini. Ya. Jadi 37 provinsi nanti ada pilkada untuk gubernur ya. Kemudian kota dan kabupaten itu sekitar 530-an saya lupa. Serentak di tanggal 27 November dan setelah itu nanti baru kelihatan perubahan. Jadi ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian Pancasila tetap sama. Kemudian tapi kita akan dapatkan mungkin di akhir tahun ini gubernur baru misalnya ya. Kalau Jawa Tengah kan kita milih apa? Ada 2 kita milih di Jawa Tengah, tahu nggak Mbak Dia? Oh, belum tahu Pak. Wah, kita milih 2. Satu yang fotonya beredar dari Semarang sampai ujung Slogoimo mungkin. Gubernur 1. Kemudian yang kedua ada bupati kita juga nanti akan milih ya di Wonogiri. Jadi kita akan dapatkan 2 surat suara yang berisi foto-foto beliau, masukkan sesuai pilihan kita gitu ya. 2 ini tanggal 27 November hari Rabu gitu teman-teman. Jangan lupa nanti sebelumnya memang sudah ada kunjungan ya, ada coklat. Oh iya, sudah ada. Pencocokan dan penelitian dari teman-teman KPU, sesuai nggak nih kartu keluarganya dengan yang sudah 17 tahun. Ingat ya teman-teman, di Undang-Undang Pemilu nomor 17 pasal 200-an berapa saya lupa, maaf ya. Tapi itu harus yang berhak memilih adalah yang sudah berusia 17 tahun atau yang dekat dengan 17 tahun. Jadi kalau Mbak Diah udah pilpres, nanti milih ya pilkada tetap, atau makanya ada coklit lagi, bisa jadi anaknya tidak milih pilpres
tapi dia akan milih di pilkada. Makanya ada lagi untuk mengupdate istilahnya namanya daftar pemilih tetap. Kita nanti aja DPS dulu, namanya daftar pemilih sementara. Kemudian nanti akan dipublish di kelurahan atau enggak, kalau nggak salah di kelurahan masing-masing. Nanti kalau nama saya nggak ada mas di situ, tanya petugas KPPS. Oh iya, saya kakaknya di sini karena baru pindah dan lain-lain, maka akan masuk ke DPT ya, daftar pemilih tetap. Itu bisa nanti mungkin bulan September kalau nggak salah, informasi yang saya terima. Teman-teman akan bisa ngecek di online secara DPT online ya. Jadi masukkan nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan atau nomor KTP, nanti muncul saya di TPS 15 desa apa dan seterusnya. Jadi agak lama dan sabar ya untuk mengganti, mungkin fans dari 02 gitu ya. Nanti bentar lagi akan diganti begitu teman-teman, setelah bulan Oktober. Kan tadi salah satu syaratnya untuk memilih adalah usia 17 tahun. Ya. Nah, selain di usia 17 tahun ini mungkin ada persyaratan lain yang Ya ada ya, satu kali lagi yang frasa berikutnya sudah pernah kawin gitu ya. Nah, bisa jadi karena mungkin secara adat ada yang memperbolehkan untuk nikah sebelum usia 17, itu bisa sebenarnya, tapi tetap harus cek dulu datanya. Nah, makanya didatangi oleh petugas KPU itu coklit untuk menyesuaikan sudah kawin belum, sudah, walaupun usianya mungkin baru 16 gitu ya. Karena mungkin sudah tidak mau zina atau mungkin sudah ngebet, saya mau nikah pak, silahkan gitu. Itu pilihan ya teman-teman gitu. Nah, untuk penyelenggaraan pemilu ini sendiri, Pak. Nah, itu tuh yang menyelenggarakan KPU atau Bawaslu. Karena kita sendiri mungkin kita masih di SMA. Nah, kita masih pemilih pemula nih, Pak. Belum terlalu mengerti hal seperti itu. Oke, saya tanya dulu Mbak Diah. KPU apa singkatannya? Komisi Pemilihan Umum. Oke, bagus. Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu. Jelas nggak kelihatan beda? Bahwa KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. Mereka memang lembaga yang dibentuk di bawah langsung pemerintah ya, untuk mengurusi pemilu. Itu dari mulai logistik, mulai dari pendaftaran dan lain-lain. Mereka mengurusi gitu ya, sampai surat suara, TPS-nya di mana dan seterusnya. Nah, ada namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kalau adapun namanya DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan ya, Pengawas Pemilu. Bagaimana mereka bekerja, mereka akan jadi istilahnya kalau komite, dia pasti pernah ikut kegiatan OSIS, ada namanya SC dan OC, Steering Committee dan Operational Committee. Jadi dua orang ini ada sama gitu ya. OSI adalah pelaksananya KPU, tapi yang steering atau yang mengawasi benar nggak nih jalan gitu, sesuai nggak nih dengan aturan, sesuai dengan regulasi pemilu, namanya Bawaslu. Nah, kalau ada kecurangan dan lain-lain, bisa Bawaslu mengadukan kepada DKPP. Itu. Jadi badan ini memang saling terkait satu sama lain, tidak boleh KPU doang tanpa ada Bawaslu di daerah. Kemudian tidak boleh juga KPU melakukan hal-hal yang melanggar ya untuk prosedur atau regulasi dari kepemiluan. Bawaslu akan mengawasi, dan jika terjadi maka DKPP akan bertindak. Misalnya kita lihat kemarin ada pemecatan gitu ya dari ketua KPU kan, berarti, atau mungkin kecurangan-kecurangan di daerah yang melibatkan sanksi administrasi ya dari penyalahgunaan wewenang mungkin dari teman-teman KPU ya, jadi diadukan Bawaslu atau masyarakat terkait lewat Bawaslu, kemudian terjadi dan terbukti, maka bisa diberikan sanksi administrasi. Itu pernah terjadi itu di Pangandaran kalau nggak salah, itu yang ada KPPS tidak netral. Tidak netral berarti memihak salah satunya. Iya, dia mungkin buat sharing teman-temannya ya di media sosial, dia live Instagram atau TikTok saya lupa, tapi sambil nunjuk gini, kemudian sambil mengucapkan salah satu paslon ya, ketahuan gitu kan, lah kamu kan lagi latihan pelantikan, bukan pelantikan ya, pokoknya mau dilantik petugas KPPS, tapi kok kamu begitu. Baik KPU maupun Bawaslu yang menjadi anggotanya atau petugasnya harus netral, tidak boleh mengarahkan pemilih
atau menginsinuasi atau mendorong secara halus ya, pilih ini, nggak boleh. Jadi mereka bertindak netral. Jika ada ketidaknetralan, mereka bisa kena sanksi administrasi. Akhirnya dipecat itu. Berarti Bawaslu sama KPU ini beriringan ya, Pak? Beriringan, harus jalan berbarengan. Ada yang jalanin, ada yang ngawasin gitu kan. Nggak bisa dia misalnya Mbak punya Mbak Dia punya menjalankan program, dia jalanin, dia ngawasin. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena subjektif. Saya jalanin ya, sudah benar kok begini menurut dia, tapi kan menurut orang lain belum tentu. Nah makanya ada si pengawas yang orang lain nggak boleh, dia pengawas, dia juga menjalankan, nggak boleh. Makanya dikasih Bawaslu ini untuk mengawasi. Nggak sesuai regulasi nih, ditegurlah atau diperingati atau didiskusikan bareng-bareng, nggak boleh begitu gitu. Itu ya. Oke Pak, baik. Di dalam pemilu ini nggak lepas dari hoax tadi. Nah, kita kan sebagai siswa SMA masih minim pengetahuan tentang gimana sih cara menyikapinya hoax di pemilu ini. Ya. Nah, itu tips dan triknya itu Pak gimana nih? Kalau Mbak Dia sendiri, hoax itu apa sih? Kalau menurut anak-anak SMA nih, hoax itu apa sih? Berita yang belum tentu benar. Belum tentu benar. Berita. Selain berita? Mungkin informasi yang disebarkan tapi nggak sesuai dengan fakta. Hoax itu bisa terjadi di dunia nyata nggak? Bisa. Contohnya coba. Apa ya Pak ya? Mungkin banyak di pemilu Pilpres kemarin ya. Itu kan dari paslon satu ke paslon satunya kan banyak yang mengangkat atau mencari kesalahan masing-masing paslon. Diketahuinya lewat media sosial atau lewat omong-omongan? Media sosial iya, omong-omongan juga iya. Oke. Jadi hoax ini memang intinya kebohongan ya. Bukan hanya berita, tapi informasi atau mungkin hal-hal yang mungkin belum kita ketahui. Hoax ini memang bisa sangat berdampak kepada masyarakat karena hoax itu sebenarnya udah lama ya. Dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang mungkin kebohongan itu mungkin kayak gosip. Jari ini loh Pak Kui ada itu loh omai ape tapi ternyata adalah pesugihan gitu kan. Nah itu tuh terus dikonfrontasi kan, bener nggak Pak menyenangkan pesugihan? Oh bukan Mas, saya kerja online Shopee gitu ya. Mas ya ternyata bapaknya kerja di toko online. Ya sehari-hari di rumah ngapain juga kan ke kantor gitu kan, karena kantornya ada di rumah, ada di kamar, sudah gitu ya. Nah gosip-gosip ini kan berbahaya, gosip, rumor di dunia nyata. Kemudian lebih masif lagi ketika didistribusikan hoax ini via media sosial atau dunia digital, baik melalui email atau melalui platform media sosial. Karena kenapa? Atau platform chat ya, ada WhatsApp dan Telegram. Kenapa? Karena tadi kita nggak pernah tahu nyebarnya kemana, sumbernya pun dari mana. Dan di pemilu banyak, kita sudah tahu ya. Dari 2017 kita di Mavindo sudah sebenarnya concern ya. 2017 itu pas pemilu awal ya pas pemilu zamannya Pak Jokowi dan Pak Amin itu ya. Kemudian saya lupa pasangan yang lain. Kemudian 2019 itu pilkada DKI. Ingat nggak ya Pak Ahok gitu ya. Nah itu yang media sosial sangat gaduh istilahnya. Kemudian hoax ini beredar dan yang terjadi adalah 2017 2019 adalah polarisasi. Polarisasi ini dua kutub yang berbeda gitu ya. Kita punya polar kan kutub ya, utara dan selatan pasti berbeda, atau magnet tuh utara dan selatan juga beda. Polarisasi ini membentuk sebuah komunitas digital atau kelompok-kelompok yang mungkin kita nggak pernah tahu dia kenal satu sama lain atau tidak. Mereka hanya kenal melalui media sosial dan membentuk kubu gitu atau faksi ya. Kita tahu istilah cebong gitu, untuk menyebut itu, tapi kita juga bisa bilang kita tahu kampret untuk menyebut yang itu. Seingat kan, nah itu kubu dan sampai saat ini kan terpelihara tuh dua polarisasi ini dan pada akhirnya tadi membuat semua kritikan, masukan yang baik dianggap menjelek-jelekan. Kemudian hoax pun pada akhirnya menjadi konsumsi masing-masing pihak. Gitu. Kalau pihak yang nggak suka paslon satu kan dia akan menerima hoax yang menyerang pasangan lain gitu kan. Wah dia bener nih.
tapi ternyata itu hoax. Nah, hoax ini memang menjadi concern anak muda, menjadi orang yang paling bertanggung jawab agar tidak menjadi hoax, kemudian tidak tersebar. Pastikan Mbak Diah di grup keluarganya ya, teman-teman juga mungkin kok Pak Ade kita hoax apa lagi? Kesehatan ke obat apa lagi? Tenanan ora gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa menjadi agen perubah sebenarnya. Kan nggak enak kan Pak Ade kita hoax. Tapi saya nggak tahu nih cara mengecek fakta gitu kan. Kemudian di pemilu juga ya, hoax kesehatan, hoax ekonomi, hoax tentang demokrasi juga ya. Banyak sekali jenis hoax dan pada akhirnya tadi teman-teman bisa nggak ngecek hoax itu? Saya bisa mas. Kayak saya tahu ini foto editan ya. Tapi membuktikannya kan agak sulit. Nah kita punya salah satu kanal atau tools buat teman-teman nanti bisa dimasukkan salah satu chatbot kita WhatsApp Kalimasada namanya teman-teman, nanti kasih nama nomornya 0859 21 600 500. Nah teman-teman catat nih nomornya ya, nomor karena saya sudah hafal dan sering diulang. Jadi chatbot ini silakan teman-teman tambahkan kontak nomornya ini ya 0859 21 600 500. Nah di situ di chatbot itu kita punya database hoax yang sudah diklarifikasi. Nah jadi teman-teman bisa langsung di situ chat sama robotnya hoax tentang obat ini, ntar akan muncul klarifikasi. Berarti dari bisa BPOM. ngecek hoax apa yang pengen kita tahu nih. Benar. Gitu. Jadi nggak usah Google lagi, kita punya kanal beritanya, ternyata linknya di situ. Nanti teman-teman bisa langsung bila apa? Japri Pak D-nya. Pak D niku sanes itu sanes informasi sing bener nggih. Lah kok ngerti gitu kan. Nah, iki lho Pak D penjelasannya yang lebih lengkap. Jadi jenengan bisa langsung juga catat Kalimasada nanti Pak D biar tidak terjebak hoax, karena tadi penyebar hoax ada sanksi administrasi sanksi pidana loh di UU ITE ya pasal 27 ayat 2 itu yang menyebarkan informasi bohong atau tidak benar secara elektronik itu bisa dipenjara 6 tahun. Aduh, ngeri juga ya Pak ya. Atau dan membayar denda 1 miliar. Aduh, 1 miliar tuh sawah berapa hektar. Jadi luas itu. Banyak, makanya jadi jangan sampai kita juga memproduksi tapi menyebarkan. Ingat ya teman-teman, itu bukan hanya yang memproduksi hoax atau membuat hoax, tapi juga menyebarkan. Apalagi di pemilu nih, pemilu kada. Nanti teman-teman harus waspada, tidak sembarangan ya, atau tidak santun. Kemarin juga ada hoax di Wonogiri tuh yang ada macan turun di Gunung Pegat. Oh iya benar Pak itu. Itu udah 2022 ada, 2023 ada, 2024 muncul lagi ya gitu. Hoax itu namanya kalau di istilah teman-teman Mavindo tuh hoax lama bersemi kembali. Nah, sebenarnya udah ada tahun kemarin, udah ada klarifikasi. Muncul lagi biar heboh orang kan. Ada yang nggak tahu, tenanan nih ternyata ada macan, nggak juga, ternyata itu di India, bukan di Gunung Pegat. Gunung Pegat mistisnya apa? Kalau lewat situ nanti kalau untuk pengantin ya. untuk pengantin. Tapi nggak tahu, itu masih rumor ya, kita nggak pernah tahu ya. Itu Mbak Dia. Jadi tetap teman-teman yang anak-anak muda harus bisa agen perubah, jangan sembarangan nyebar. Kasih tahu juga cek faktanya. Tadi Kalimasada, ini loh Pak D, foto ini editan loh Pak D. Habis itu apa tahu Mbak Dia akan dijadikan konsultan untuk Pak D-nya. Dok, kita nanan ora. Oh, ini hoax Pak D gitu. Itu malah lebih bermanfaat dan lebih menyenangkan gitu ya. Atau nanti kalau ketemu dibeliin motor gitu ya. Tahu lo ya. Berarti balik lagi ke kita memang diri kita sendiri yang memang harus lebih teliti lagi dalam menyaring informasi, apalagi di era digital ini. Apapun yang kita lakukan di media atau dunia digital itu pasti ada rekam jejak digitalnya. Benar. Jangan sampai di-tag Mbak Dia sebar hoax, kemudian naik berita viral di media sosial, kemudian ketika mengetik namanya Giri Lumakto penyebar hoax, nanti dampaknya adalah ketika Mbak Dia akan kerja misalnya, kebetulan perusahaannya keren, perusahaan besar mungkin nasional, tapi ketika menggoogle namanya, lah terjebak penipuan gitu ya, atau mendaftar beasiswa, lah ternyata kamu nggak boleh. Bukan maksud memperkeruh suasana enggak, tapi
Jangan sampailah kita viral tapi yang negatif. Iya, Yang viral yang positif oke lah. Misalnya Mbak Dia mempromosikan satu daerah di Wonogiri viral nih gara-gara Mbak Dia, makasih ya Mbak Dia, jadi keluar warga di situ bisa ekonomi, bisa meningkatkan ekonomi, bisa jualan dan lain-lain. Itu sih yang lebih keren, viralnya yang positif gitu, jangan yang negatif gitu. Sayang sekali nih Mas, kita udah ada di penghujung acara. Hanya obrol semalaman nggak apa-apa. Iya, udah asik banget nih sebenarnya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri acaranya, bisa kasih pesan nggak nih Mas buat kita semua, khususnya juga buat siswa SMA yang notabene masih minim pengalaman dalam pemilu tadi. Oke, baik teman-teman, yang luar biasa, teman-teman yang berdemokrasi dengan kegelisahan dulu ya, nggak apa-apa ya. Intinya adalah pemilu ini, pilkada ini harus jadi ajang teman-teman untuk bisa mengaktualisasi, bisa bersumbangsi, dan pada intinya teman-teman tetap percaya diri dengan pilihannya. Mas, kalau orang tua saya bilang seperti ini gimana Mas? Suruh milih ini gitu. Tidak apa-apa, tapi teman-teman pastikan lagi, Bu, kalau saya milih paslon ini, apa sih janji-janjinya? Ya mungkin ada yang nurut banget, ada juga yang ngeyel ya. Janji-janjinya apa toh Bu gitu. Jangan juga termakan misalnya teman-teman, lah tenang wae wes engko ono amplope gitu kan. Itu juga tidak bisa kita normalisasi mungkin ya. Namun pada akhirnya kembali ke diri kita. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, nggak pede. Yang penting percaya diri dulu. Saya tahu nih calon ini, gubernurnya, kemudian bupatinya ini, rekam jejaknya jangan lupa dicari beliau siapa, kontribusinya apa buat negara ini, ke masyarakat seperti apa. Kemudian kalau sudah terpilih kita kawal. Jadi pemilu masih tahap bukan akhir dari semua kegelisahan kita ya, tidak. Dia adalah hanya tahap satu dari tahap-tahap yang lain. Misalnya tadi mengawal, Pak jenengan dulu janji loh bupati loh membenahi jalan Ngadirojo, ditagih janjinya. 3 tahun kemudian mana nih nggak ada apa-apa. Nah itu kan salah satu kegelisahan demokrasi. Kemudian jangan termakan hoaks ya. Jadi pertama percaya diri, kedua jangan termakan hoaks. Hoaks ini memang sangat kayak sulap gitu ya, benar atau tidak gitu. Rumor-rumornya teman-teman duduk nongkrong dengan teman, jari ini Pak Kui loh, Pak Kui melakukan ini. Tidak semuanya pasti informasi tidak bisa kita cegah, kita tidak bisa mengucilkan diri kita. Aku nggak mau bermedsos agar aku memilih dengan tepat, tidak juga. Tapi dari informasi yang ada teman-teman milih yang mana yang kredibel, yang mana yang menurut teman-teman itu secara logika ditular nalar ya, secara nalarnya oke. Kemudian teman-teman tularkan, itu ternyata bohong kok bisa tahu? Ini nggak ada kok rekam jejak ini, berita ini ternyata beritanya headline itu editan dan lain-lain. Kemudian selain percaya diri, kemudian hindari hoaks, dan tadi tetap tumbuhkan kegelisahan. Ya, tetap tumbuhkan kegelisahan untuk mendukung demokrasi ya. Mas, aku pusing loh Mas sebenarnya melihat demokrasi, korupsi, demokrasi yang diacak-acak, korupsi, nepotisme dan lain-lain di Indonesia yang memprihatinkan Mas. Teman-teman yakin nggak kalau itu juga kegelisahan? Ya tak? Ada korupsi tuh. Aduh, iya ya. Itu kan anaknya bapaknya itu. Nah, itu kan kolusi, nepotisme. Itu sebenarnya adalah bagian kegelisahan demokrasi yang teman-teman rasakan ya. Jadi silakan mungkin nggak harus berkelompok gitu ya. Kita bikin grup yuk, kita menulis, posting dan lain-lain, kita mengkritik dengan santun, kemudian dengan fakta dan data kegelisahan kita, atau juga teman-teman posting sendiri gitu ya. Sebenarnya teman-teman dengan tidak peduli dengan politik di Indonesia artinya juga peduli ya. Tidak peduli itu peduli gitu loh. Saya nggak peduli Mas, itu peduli, cuma kegelisahan ini tidak disalurkan dengan baik ya. Ada temannya, ada medianya, atau
kurang percaya diri. Kalau sendiri, kalau rame-rame, oke lah, yuk kita sama-sama mengkritisi pemerintah dengan baik, dengan santun, dengan fakta dan data, nggak hanya menyebarkan hoaks atau rumor, gosip. Yang gosip itu semakin digosok semakin sip kan gitu ya. Jadi tipsnya tetap percaya diri teman-teman untuk memilih. Kalau sudah sesuai administratif, teman-teman sudah masuk DPT, silakan pilih. Pilihannya tetap percaya diri. Kata bapak saya ini silahkan ikuti, tapi tadi tetap tanyakan apa janji beliau gitu, pasangan ini gitu. Kemudian tetap menjadi gelisah gitu ya dengan kegelisahan di Indonesia dengan segala fenomena demokrasi kita, dan pada intinya tetap bijak dan santun di media sosial buat anak-anak muda. Dan saya pikir di SMA 1 Untoro Nadi ini bisa menjadi penggerak gitu ya, buat teman-teman sadar gitu, wah kita punya podcast yang keren ya, ada Mbak Dia, nanti ada bintang-bintang tamu yang lain yang hadir yang bisa memotivasi teman-teman, dan tetap menjadi warga negara yang baik gitu sih Mbak. Teman-teman, itu tadi pesan dari Mas Giri untuk kita semua. Ya. Nah, terima kasih nih Mas Giri sudah menyempatkan datang di Semangun Podcast ini. Luar biasa, di sela-sela kesibukannya yang memang cukup padat ya mungkin ya. Ya, dibuat padat aja. Siap. Oke teman-teman, itu tadi pesan dari Mas Giri ya. Ya. Oke, untuk episode kali ini cukup sampai sekian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Diah Putra Madani dan saya Giri Lumbakto. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.